Mungkin saya berikan sambutan sedikit agak lain, karena ini kan sangat strategis nih. Pertama, saya komit seperti pertemuan kita yang pertama waktu kemarin kita ada meeting audiensi di kantor, bahwa pondok pesantren inilah memang yang harusnya menjadi tuan rumah di Republik ini. Saya ingat apa kata Cak Nur, seandainya tidak ada pemerintah kolonial, maka sesungguhnya yang terkenal pertama di Indonesia itu misalnya Universitas Lirboyo, Universitas Termas, Universitas Taburan, bukan UI, bukan UGM, bukan ITB. Sejarahlah yang membelokkan nomenklatur ini menjadi seperti apa adanya sekarang. Jadi salah satu fungsi kami, Pak Dasopan, Pak, kami ingin mengembalikan sejarah. Karena kalau sejarah ini kita tidak perbaiki, maka umat Islam itu nanti akan banyak dikorbankan. Jadi salah satu fungsi kami, Pak Dasopan, Pak, kami ingin mengembalikan sejarah. Karena kalau sejarah ini kita tidak perbaiki, maka umat Islam itu nanti akan banyak dikorbankan. Dan kita harus berani menyuarakan kebenaran dimanapun kita berada. Bapak Ibu sekalian, poin pertama ya, karena tadi kita bicara tentang strategi pengembangan pondok pesantren. Ada sesuatu yang perlu diperkuat kembali di pondok pesantren. Kita dulu baca pondok pesantren, apalagi disertasinya tradisi pesantren Pak Profesor, itu saya kira buku yang terbaik tentang, walaupun ada kritikannya, tetapi bagi saya itu sangat very inspiring. Di situ kita tahu apa itu arti pondok pesantren dan seterusnya. Terminologinya sangat bagus ya. Jadi saya kira kita perlu memiliki buku itu. Itu bukan tempat untuk mencari ilmu pengetahuan dari guru, tapi tempat untuk mencari ilmunya Allah di situ. Maka itu perbedaan madrasah dengan sekolah. Ini pemahaman saya. Kalau sekolah itu tempat untuk belajar dari guru, tempat untuk mendapatkan ilmunya guru kalau di sekolah. Tapi kalau di pesantren, tempat untuk mendapatkan ilmunya Allah. Jadi guru kiai kita itu adalah mursyid. Mursyid itu kan apa ya namanya, mursyid itu kayak selang, mari mata airnya di situ, ini gelasnya. Jadi hanya perantara. Ilmunya Allah yang kita cari di pondok pesantren, maka itu lebih berkah. Saya mohon betul, jangan kita terlalu larut dengan metodologi alat-alat ukur modern dalam mengukur pondok pesantren. Nanti terjadi semacam pendangkalan spiritual di kalangan pondok kita. Saya yakin majelis masyayikh yang terpilih ini akan mengembalikan, bahkan akan terus melanjutkan visi misi pondok pesantren tadi. Ya. Dan jelas kok dalam Quran itu. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tidak dikatakan fas'alu ahlal ilm. Ya kan? Kenapa enggak dikatakan tanyalah kepada para ilmuwan? Kalau mentok kepada sains, larinya ke filsafat. Mentok ke filsafat itu mau kemana? Ya lari ke ahli zikir. Manhum, siapa itu ahli zikir? Itu pondok pesantren. Itu ulama. Maka itu Rasulullah mengatakan bahwa penting sekali ulama itu. Ada hadis Nabi kan, la mautu qabilatin aisar min mauti alimin. Lenyapnya suatu suku, satu etnik, ya, itu lebih ringan daripada hilangnya seorang ulama. Tidak ada pengandaian, lebih baik hilang satu etnik daripada hilang seorang ulama. Karena ulama itu adalah tiang pancang langit. Jadi yang kita akan bentuk di dalam pondok pesantren bukan sekedar al-alim, tapi al-alimul alamah.
mendalam dan juga meluas dan juga arif. Kita kehilangan feeling yang sangat kuat. Dulu bapak ibu kita, feelingnya orang itu yang menggunakan selalu mengasah otak kanannya itu luar biasa, seperti guru-guru kita terdahulu di pondok pesantren. Karamahnya apa itu karamah? Ialah orang yang selalu melatih otak kanannya. Kalau hanya rasio itu nggak ada mujizatnya rasio itu. Nah, inilah fas'alu ala dzikr, bukan fas'alu ala ilm. Jadi kalau santri itu hatinya kelabu dengan dosa, nggak ada di situ kalamullah. Memang cum laude tetapi kurang ngajar. Nah, kita ingin Bapak betul. Coba kita lihat ulama-ulama kita di pondok pesantren. Dia nggak ingin populer dulu. Tapi kiai-kiai kita sekarang kan rebutan di ruang publik juga, jadi keberkahannya ya kita perlu bertanya. Tapi inilah yang kita harapkan, bagaimana pondok pesantren ini menjadi guru. Guru itu bahasa Sanskerta, bahasa Hindu. Gu artinya kegelapan, ru artinya obor. Guru adalah obor yang menerangi kegelapan. Sama dengan syekh. Kalau kita lihat semantiknya, syekh itu sama kan juga. Sampai dikatakan asy-syekhu amamal murid kan nabi amama sahabah. Jadi syekh di depan para murid itu bagikan nabi di depan para sahabatnya. Respect nggak kita kepada nabi? Kalau seandainya kita jadi sahabat, sangat respect. Maka itu Sayyidina Ali kan, man alamni harfan kuntulahu abdan. Nah, apakah santri kita masih seperti ini? Apakah santri seperti ini yang kita akan lahirkan, atau santri yang modern? Jadi kata-kata modern itu bisa menjadi mudirron juga. Mudirron itu merusak, modern itu prospektif. Demikianlah, jadi Menteri Agama mau meluruskan sejarah yang pertama. Yang kedua, membahas tentang siapa itu ulama ya. Yang ketiga, yang paling akhir tadi, yaitu tentang zaman modern, bahwa zaman modern itu adalah merusak ya, bisa modern, merusak. Jadi hal-hal yang merusak ini mau dihabiskan ya, mau diluruskan supaya tidak merusak. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.